Negosiasi keluarga Danu. Duduk dulu, Bu. Kata Danu sambil mendudukkan ibunya di sofa ruang tamu setelah kalah berdebat dengan Zahira tadi. Beb, ambilin air putih buat ibu ya. Pinta Danu pada Nola. Perempuan berambut panjang tersebut mengangguk lalu bergegas menuju ke dalam mengambil air putih untuk ibu mertuanya. Selang beberapa saat, Nola kembali dengan segelas air di tangannya. Lekas, Danu mengambil alih gelas tersebut dan meminumkannya pada sang ibu. Loh, ibu kamu kenapa, Nu? Tanya Pak Iwan yang baru saja pulang sehabis nongkrong di pos ronda bersama beberapa bapak-bapak lainnya. Tak ada yang menjawab. Bahkan istrinya pun hanya menatap ke arah jendela dengan tatapan kosong. Sebenarnya ada apa ini? Tanya Pak Iwan penasaran. Tak biasanya, sang istri bersikap pendiam saat ditanya. Terlebih lagi ekspresi wajah Danu dan Nola juga terlihat ganjil. Danu yang seperti sedang gugup, tanya sama Dan anak Nola kamu yang ini seperti tengah memendam kekesalan. Tutu Rahimah lemah sambil menunjuk wajah Danu. Dia sudah bohongi kita, Pak. Memangnya Danu Ternyata kenapa, rumah ini Bu? memang benar milik Zahira yang dibelikan sama abangnya. Bukan rumah anak kita seperti yang selama ini diakuinya. Jawab Rahimah dengan raut kecewa. Gak mungkin lah, Bu. Masa iya Chandra yang penampilannya seperti gembel itu mampu beli rumah sebagus ini? Mustahil. Tapi itu benar, Pak. Ucap Pak Tadi Iwan Zahira sambil nunjukin menggeleng tak sertifikat percaya. sama kwitansi pembeliannya. Di situ tertera nama Chandra, bukan nama Danu. Pak Iwan lalu menoleh ke anak lelakinya. Sorot mata yang tajam memindai Danu dengan kilat amarah. Apa benar yang ibu kamu katakan, Nu? Tanya Pak Iwan yang masih mencoba bersabar. Danu terdiam. Lelaki itu menunduk sambil menutup wajahnya dengan telapak tangan. Sungguh, kepalanya terasa mau pecah memikirkan semua permasalahan yang beberapa hari ini terjadi. Jawab, Danu Cahyono. Bentak Pak Iwan. Maaf, Pak. Hanya itu yang mampu keluar dari mulut Danu. Hal tersebut tentu membuat mata Pak Iwan membulat sempurna. Pun dengan Nola, dia berharap Danu masih menyangkal dan mengatakan bahwa semua itu bohong. Tapi nyatanya sekarang pria itu malah mengiyakan semuanya. Jadi, selama ini kamu bohong sama bapak dan ibu, Nu? Danu gak bermaksud seperti itu, Pak. Demi Allah, Danu cuma mau bikin bapak sama ibu bangga sama Danu. Lagi pula, Danu berpikir bahwa rumah ini juga sudah menjadi milik Danu karena Danu menikah dengan Zahira. Kedudukan kami sama, sama-sama pemilik rumah. Jadi, di mana salahnya kalau Danu mengklaim rumah ini sebagai milik Danu? Kan memang Danu tinggal di sini bersama istri Danu. Toh, hal itu juga menguntungkan bapak sama ibu kan? Bapak sama ibu jadi dihormati di kampung karena anak bapak sama ibu punya rumah bagus di ibu kota. Pak Iwan terdiam dan mencerna kalimat panjang lebar yang Danu utarakan. Jika dipikir-pikir, perkataan Danu memang ada benarnya. Bukankah setelah menikah, harta suami dan istri sudah bercampur menjadi satu? Segalanya jadi milik bersama. Yang artinya Danu juga tak sepenuhnya salah mengakui rumah ini sebagai rumahnya. Tapi gara-gara kamu gak jujur sejak awal, Zahira jadi marah sama kita. Karena terlalu sering dihina. Pak Iwan menjeda sejenak untuk menarik napas. Terutama kamu, Bu. Ia menatap sang istri yang langsung melotot tak terima. Coba kamu gak pancing emosinya Zahira. Pasti Kok dia Bapak gak jadi bakalan nyalahin membangkang ibu? dan melawan Bapak seperti kan juga sering sekarang. marahin Zahira. Gak cuma ibu aja loh, Pak. Terus ini gimana? Protes Rahimah tak terima. Sahut Nola yang ikut-ikutan pusing karena tak sengaja terjebak Tadi dalam Zahira udah pusaran ngusir permasalahan kita loh, pelik Pak. keluarga suaminya. Kita mau tinggal di mana setelah ini? Bukannya rumah yang di sebelah belum selesai direnovasi? Tersentak jantung Pak Iwan. Dia berpikir bahwa pengusiran yang sempat dikatakan Zahira hanyalah omong kosong karena kemarahan semata. Ternyata malah serius.
Itu karena ibu sama Nola sudah memfitnah Zahira, Pak. Danu jadi gelap mata dan gak sadar menampar Zahira tanpa mendengar penjelasan apapun dari dia. Danu mengurut nggak pelipisnya fitnah, Mas. demi mengurangi pusing yang mendera kepala. Elak Nola, Gak usah bohong lah. bentak Danu emosi. Nola langsung tersentak kaget dengan mata berkaca-kaca. Tega sekali Danu membentaknya seperti itu. Padahal Mas? selama ini Danu selalu berlaku lemah lembut terhadapnya. Maaf lah, tapi sekarang Mas benar-benar pusing. Danu membuang muka. Lama-kelamaan, sikap Nola yang manja membuat dia menjadi ilfil. Padahal belum sebulan pernikahan mereka. Namun sikap negatif Nola mulai banyak yang terlihat. Kalau dia berani ngusir kita, kamu ancam aja untuk gak kasih dia nafkah lagi, Nu. Sudah, Pak. Usul Tapi Pak Iwan kayaknya setelah nggak berpikir mempan. sesaat. Sergah Rahimah, Terus, kita mesti gimana kalau beneran diusir dari sini? tanya Pak Iwan. Kenapa nggak kamu Hening. ceraiin aja? Tak ada yang menjawab si sama Zahira sekali. itu sih, Nu. Toh, sekarang sudah ada Nola yang lebih dari segalanya dibanding dia. Nola perempuan yang baik, anggun, berpendidikan tinggi, dan juga berasal dari keluarga terpandang yang asal-usulnya jelas. Ditambah lagi sekarang Nola lagi hamil. Sementara Zahira, sampai sekarang belum juga ada hilalnya. Kapan itu perut bakalan diisi bayi? Jangan-jangan mandul pula si yatim piatu itu. Benar-benar Zahira adalah definisi beban hidup paket komplit. Ucap Rahimah panjang lebar. Danu membisu. Tak mungkin dia berkata jujur bahwa sebenarnya Zahira belum hamil bukan karena mandul. Melainkan karena Zahira memang mengonsumsi pil kontrasepsi atas perintah dirinya. Entah kenapa, Danu selalu tak mau dirinya yang jadi pihak yang disalahkan. Malahan, dia lebih memilih diam dan pura-pura tuli saat mendengar sang ibu mencaci Zahira Iya, Mas. dengan kalimat tak Kenapa pantas kamu karena gak ceraiin belum Zahira hamil. aja? Kalaupun harus kehilangan rumah ini, bukannya kamu udah beli rumah di sebelah? Itu atas nama kamu kan? Lagi pula gaji kamu bakalan lebih terkontrol kalau misalnya aku yang pegang. Nggak kayak Zahira, belum habis bulan aja udah ludes uang gaji kamu gara-gara dia. Nola berusaha mengambil celah untuk menghasut Danu. Dia benar-benar berharap akan dijadikan satu-satunya oleh Danu dan setelah itu hidupnya akan makmur. Dan Betul hanya kata tinggal Nola, Nu. ongkang-ongkang kaki Biar dia menghitung aja yang uang kelola di uang rumah. gaji kamu. Nggak usah si Zahira lagi. Toh dia juga udah nggak mau masak kan? Jadi buat apa lagi dia pegang duit? Sekalian nggak usah kasih dia nafkah. Biar dia mati kelaparan di dalam rumah besarnya ini. Sambung Rahimah dengan berapi-api. Merasa mendapat dukungan dari ibu mertuanya, Nola bersorak dalam hati. Gaji 15 juta sebulan tentu sangat besar baginya. Nola sudah berkhayal hendak membeli apa saja dan melakukan perawatan di salon terkenal dengan uang sebanyak itu tiap bulan. Tapi, aku masih cinta sama Alah. Zahira, Bu. Kalau Ujar kamu Danu cinta dengan mana nada mungkin lemah. kamu mendua, Danu. Di mana-mana orang selingkuh itu pasti Sergah karena Rahimah. udah nggak cinta. Lagi pula, apa bagusnya sih Zahira itu? Cuma anak yatim piatu yang nggak jelas asal-usulnya. Sekarang, pikirin caranya agar Zahira nggak ngusir kita dari sini. Minimal sampai rumah di sebelah selesai direnovasi. Setelah rumah itu benar-benar jadi, baru kita tinggalin dia sendirian di sini. Paling enggak sampai 2 hari, dia sudah mohon-mohon sama kamu buat kembali tinggal di sini lagi. Kata Pak Iwan menengahi. Bisa apa Zahira tanpa sokongan dana dari kamu? Percaya sama Bapak. Pak Iwan tersenyum mencemooh sembari menghisap rokok yang baru dia nyalakan. Sedang asyik berbincang, si kembar terdengar tertawa memasuki rumah. Tak lama, mereka pun bergabung dengan keluarga mereka di ruang tamu sambil menikmati martabak yang tadi dibeli Danu. Mereka makan dengan amat lahap. Tak ada yang ingat sama sekali bahwa di rumah itu masih ada seorang lagi yang mestinya mereka panggil untuk ikut bergabung. Rah,
Mas minta maaf karena udah nampar kamu tadi. Sungguh, Mas gak bermaksud. Mas cuma terlanjur terbawa emosi mendengar pengaduan Nola sama ibu. Danu yang akhirnya memulai percakapan setelah diberi kode oleh Pak Iwan. Kenapa harus minta maaf, Mas? Bukannya tadi kamu bilang kalau kamu percaya sama ucapan mereka? Balas Zahira. Jadi aku rasa permintaan maaf kamu nggak ada gunanya. Karena tetap aja, aku yang kamu anggap salah dalam masalah ini. Ada lagi? Tanya Zahira pada yang lain. Permohonan maaf Danu ia abaikan begitu saja. Memaafkan mungkin iya, namun melupakan rasanya terlalu sulit. Ini masalah mengenai kamu yang ngusir kami, Ra. Ucap Danu tak enak. Apa kamu serius sama ucapan kamu itu? Memangnya aku kayak bercanda ya, Mas? Perkataan Zahira yang dingin dan setenang air malah membuat Danu merasa gelisah dan cemas. Danu seolah merasa bahwa Zahira kini mulai sulit untuk ia gapai. Kamu gak kasihan sama kami, Ra? Memangnya selama ini kalian ada rasa kasihan sama aku? Hush, semua mematung. Dan Zahira memindai wajah-wajah tak enak itu dengan sepasang netranya yang menyiratkan banyak luka dan kekecewaan. 2 tahun aku mengabdi sebagai istri kamu, Mas. Selama itu, kutunaikan semua tugasku dengan baik tanpa pernah membantah sedikit pun sama kamu. Zahira menarik napas panjang. Aku bahkan diam ketika kamu memboyong seluruh keluargamu tinggal di sini. Di rumah yang merupakan milikku tapi dengan bangganya, kamu klaim sebagai ibunya kamu. Aku diam ketika ibu sama bapak selalu mengatai aku cuma numpang hidup dan gak ada gunanya sama sekali. Pernah aku abai sama kewajibanku gara-gara semua itu, Mas? Enggak kan? Dan mulai merasa bersalah. Aku berusaha memendam semuanya sendiri saat kamu dengan sengaja gak mau mendengar curhat aku mengenai keluarga kamu, Mas. Aku diam. Walau ibu seringkali memukul aku hanya karena hal sepele. Aku diam meski berkali-kali dipermalukan ibu di depan para tetangga karena dituding sebagai menantu mandul dan bisanya cuma ngabisin duit kamu aja. Tapi yang buat aku jadi sesakit ini adalah ketika kamu melakukan pengkhianatan itu, Mas. Dengan tidak tahu malunya kamu bahkan membawa selingkuhan kamu ini kemari, ke rumahku. Tegas Zahira. Apa menurut kamu, aku ini manusia yang gak punya hati? Hanya akan selalu diam saat disakiti? Zahira menggeleng. Enggak, Mas. Sekalipun aku cuma sendirian, bukan berarti aku gak bisa bertahan hidup. Daripada aku terus-menerus terjebak di keluarga toksik ini, mending aku memilih pergi dan membebaskan diriku sendiri dari kalian. Sombong kamu, Ra. Rahimah menggebrak meja dengan keras. Aku gak sombong, Bu. Tapi optimis. Optimis akan lebih bahagia setelah terbebas dari kalian semua. Oke, kalau kamu mau kami keluar dari rumah ini, Ra. Tapi, Mas mau minta tolong sama kamu, setidaknya beri kami waktu sebulan lagi untuk tinggal di sini. Kalau rumah di sebelah sudah selesai, kami akan segera angkat kaki dari sini. Bagaimana?